Memasuki tahun 2024, pasar smartphone Indonesia kembali diramaikan dengan kedatangan berbagai model HP terbaru dari berbagai merek. Kami telah merangkum daftar lengkap HP terbaru yang telah resmi masuk ke Indonesia beserta dengan informasi harga terkini mereka. Mulai dari model dengan harga yang terjangkau hingga ponsel flagship dengan teknologi terdepan, daftar ini dirancang untuk membantu kalian menemukan ponsel yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Yang pertama ada Tecno Spark 20 Pro Series. Tecno Spark 20 Pro menawarkan layar IPS LCD 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz, kamera belakang 108 megapiksel ditambah lensa 0,08 megapiksel dan AI serta kamera depan 32 megapiksel untuk selfie berkualitas. Chipsetnya masih sama dengan MediaTek Helio G99, baterai 5000 mAh dengan pengisian 33 watt menjamin daya tahan yang baik. Sementara itu, Tecno Spark 20 Pro Plus memiliki layar AMOLED Curve 6,78 inci, refresh rate 120Hz, dan prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate. Dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB, perangkat ini optimal untuk multitasking. Kamera belakang ganda 108 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel menyuguhkan hasil foto yang tajam. Baterai 5000 mAh dengan pengisian 33 watt melengkapi spesifikasinya. Yang kedua ada Redmi Note 13 series. Setiap model dari seri Redmi Note 13 menampilkan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Perbedaan utama antara model-model ini terletak pada chipset yang digunakan. Redmi Note 13 4G ditenagai oleh Snapdragon 685, Redmi Note 13 Pro 4G menggunakan Helio G99 Ultra. Varian Note 13 5G memakai Dimensity 6080, Redmi Note 13 Pro 5G dibekali dengan Snapdragon 7S Gen 2 dan model paling atas menggunakan Dimensity 7200 Ultra. Dalam hal RAM dan penyimpanan, varian 4G dan 5G standar menawarkan konfigurasi 8/256GB. Sedangkan varian Pro Plus menawarkan konfigurasi yang lebih besar, yaitu 12/512GB. Untuk sektor fotografi, seri 4G dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel, sedangkan seri 5G meningkatkan kemampuan fotografinya dengan kamera utama 200 megapiksel. Ditambah kamera ultra wide 8 megapiksel dan sensor makro serta depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Kamera depan untuk seluruh seri ini memiliki resolusi 16 megapiksel. Semua varian dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Varian Note 13 4G mendukung pengisian cepat 33 watt, sementara semua varian lain mendukung pengisian cepat 67 watt. Berikut adalah detail harga dari setiap model dalam seri Redmi Note 13. Yang ketiga ada Realme 12 series. Untuk layarnya, Realme 12 5G menggunakan panel IPS LCD 6,72 inci dengan refresh rate 120Hz. Sedangkan Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus beralih ke layar AMOLED 6,7 inci juga dengan refresh rate 120Hz. Dalam hal chipset, Realme 12 5G ditenagai oleh Dimensity 6100 Plus, Realme 12 Plus mengandalkan Dimensity 7050 dan Realme 12 Pro Plus menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Pada bagian fotografi, Realme 12 Plus dan Realme 12 Pro Plus memiliki konfigurasi kamera utama 50 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel. Realme 12 Pro Plus menambahkan sebuah lensa periskop telefoto 64 megapiksel dengan zoom optik 3 kali, sementara itu Realme 12 standar memiliki kamera utama 108 megapiksel dan sensor depth 2 megapiksel. Untuk kamera depan, Realme 12 Plus memiliki sensor 16 megapiksel, Realme 12 Pro Plus lebih unggul dengan 32 megapiksel dan Realme 12 5G dilengkapi dengan sensor 8 megapiksel. Mengenai baterai, baik Realme 12 Plus maupun Realme 12 Pro Plus didukung baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 67 watt. Sedangkan Realme 12 standar juga memiliki baterai 5000 mAh namun dengan pengisian cepat 45 watt. Inilah rincian harga untuk masing-masing model dalam seri Realme 12.
Yang keempat ada Vivo V30 series. Kedua smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED melengkung berukuran 6,7 inci, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan maksimal mencapai 2800 nits, membuat tampilan mereka sangat terang dan jelas. Vivo V30 Pro dilengkapi kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 50 megapiksel, dan kamera portrait 50 megapiksel. Sementara itu, Vivo V30 reguler hanya dilengkapi dua kamera belakang, yakni kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Sektor dapur pacu juga berbeda. Vivo V30 Pro ditenagai oleh chip MediaTek Dimensity 8200 yang dirancang dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Chip tersebut dipadu dengan RAM 12 GB dan ruang penyimpanan seluas 512 GB. Sementara Vivo V30 model reguler mengandalkan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yang ditemani dua opsi RAM dan storage, yakni 8/256 GB dan 12/512 GB. Untuk baterainya sendiri, kedua HP pakai baterai 5000 mAh dan fast charging 80 Watt. Berikut ini adalah masing-masing harga kedua HP tersebut. Yang kelima ada Infinix Note 40 series. Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED, di mana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 360 Hz, dan kecerahan maksimal 1300 nits. Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel OIS serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel. Untuk daya tahan baterai, kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh, mendukung pengisian cepat 45 Watt dan 70 Watt, serta pengisian nirkabel 20 Watt. Yang keenam ada Tecno Pova 6 Pro. Dengan layar AMOLED berukuran 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6080 fabrikasi 6 nanometer, smartphone ini siap menghadirkan performa yang efisien dan responsif untuk berbagai kebutuhan, baik untuk multitasking maupun aplikasi berat. Tersedia dalam dua varian RAM, 8 GB dan 12 GB bersama dengan memori internal sebesar 256 GB. Tecno Pova 6 Pro menjamin ruang yang luas untuk semua aplikasi foto dan game favorit kalian. Sistem kamera belakang triple dengan sensor utama 108 megapiksel ditambah dengan lensa 2 megapiksel dan 0,08 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel memastikan selfie kalian terlihat cerah dan tajam. Dengan baterai berkapasitas besar 6000 mAh dan dukungan fast charging 70 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Xiaomi 14. Xiaomi 14 memperkenalkan layar LTPO OLED berukuran 6,36 inci yang menawarkan pengalaman visual yang imersif dengan refresh rate 120 Hz. Pengguna dapat menikmati transisi layar yang sangat mulus, penting bagi penggemar game dan penikmat multimedia. Di bawah kapnya, Xiaomi 14 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Prosesor ini tidak hanya menjamin performa yang cepat dan responsif, tetapi juga efisiensi energi. Dengan pilihan memori internal 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB, pengguna memiliki banyak ruang untuk menyimpan data dan aplikasi. Variasi RAM yang ditawarkan mulai dari 8 GB hingga 16 GB memastikan bahwa perangkat dapat menangani multitasking dengan lancar. Xiaomi 14 mengungguli dalam sektor fotografi dengan konfigurasi 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50 megapiksel. Kombinasi ini memungkinkan pengambilan gambar yang tajam dan detail baik dalam kondisi cahaya rendah maupun terang. Kamera depan 32 megapiksel juga tidak kalah mengesankan, menawarkan selfie berkualitas tinggi dan mendukung video call dengan resolusi tinggi. Salah satu fitur unggulan adalah baterai berkapasitas 4610 mAh yang mendukung penggunaan intensif sepanjang hari, teknologi fast charging 90 Watt. Yang terakhir ada Itel RS4.
itel memperkenalkan itel RS4 smartphone terbaru yang diluncurkan di Indonesia pada 2 April 2024 dengan layar 6,6 inci HD+ IPS LCD dan refresh rate 120Hz. itel RS4 menjanjikan pengalaman visual yang halus dan jernih. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate, ponsel ini dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan efisien. Ponsel juga menawarkan varian memori yang luas 12 GB per 256 GB. itel RS4 mengesankan di sektor fotografi dengan kamera belakang 50 megapiksel dilengkapi dengan AI lens dan dual flashlight untuk menghasilkan foto yang cerah dan detail, serta kamera selfie 8 megapiksel dengan selfie flashlight. Kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan dukungan 45 watt fast charging memastikan ponsel ini bisa menemani aktivitas kalian sepanjang hari tanpa henti. Dan demikianlah rangkuman daftar HP terbaru yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada pertengahan tahun ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat berguna dan membantu kalian semua dalam menentukan pilihan smartphone terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian.